Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salam puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan dan dapat melanjutkan pembelajaran usul fikih kita pada hari ini. Dan tidak lupa kita salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah kita berharap syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Kita lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan ketiga pada usul fikih, yaitu kita mulai dari pembahasan subut dan dalalah sampai ke urutan dalil. Ini urutan pembahasan usul fikih, ini tulisannya salah. Nanti saya perbaiki. Urutan pembahasan dalam usul fikih. Baik, kita ulang kembali ya. Mungkin kemarin ada yang belum paham mengenai subut dan dalalah, subut dan dalalah. Jadi dalil itu, dan ini anak harap ya teman-teman sekalian, ini dipahami dengan sebaik mungkin agar tidak ada namanya miskomunikasi dalam hal ini, dan pemahaman mengenai ini itu menjadikan antum akan paham konsekuensi dari semua dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada. Jika antum memahami ini dengan baik, insya Allah antum akan mendapatkan tasawur atau gambaran secara umum bagaimana antum itu bersikap terhadap apapun yang ada dalam syariat ini. Nah, bisa dari sisi penghukuman terhadap seseorang dan lainnya. Dan kesalahan yang besar dilakukan oleh para khawarij ya, itu tidak bisa membedakan antara hal ini. Mana yang subutnya qat'iyah, mana subutnya dhoniyah, mana dalalahnya qat'iyah, mana dalalahnya dhoniyah. Saya misalkan ya, misalnya saya mempunyai teman dahulu ya, dia itu terpapar sesuatu pemahaman yang buruk ya, yaitu pemahaman khawarij fil asr hadza ya, pada zaman ini, yaitu mengenai takfir. Yaitu beliau itu berafiliasi ke ISIS ya. ISIS. Nah, di antara pendapat yang luar biasa ya, itu menganggap bahwasanya setiap pekerjaan PNS itu misalnya, PNS misalnya, atau pegawai negeri kan di suatu kantor pemerintahan di Indonesia ini dihukumi kafir dengan alasan-alasan yang semua intinya itu yaitu tidak memahami mengenai hal ini, dengan menggunakan dalil-dalil yang umumnya Masya Allah terlalu umum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun afa hukmal jahiliyyati yabghun, dan lain-lainnya. Dan ketika saya diskusi dengan beliau ya, itu soalnya teman saya dulu tempat menjadi kita dulu sempat berteman kita berapa tahun yang lalu ya, ada 7 tahun yang lalu. Ketika saya ketemu beliau itu udah terpapar dengan pemahaman seperti itu ya, saya ajak diskusi dan qadarullah nggak ketemu, bukan dikarenakan kita nggak paham pemahaman dia, tapi dia itu tidak paham apa yang kita maksud. Jadi dia nggak bisa paham apa itu subut, apa itu dalalah. Kita bilang bahwasanya dalil itu bertingkat-tingkat, tidak semuanya dipukul rata dan lainnya. Itu sampai ke situ pemahamannya. Itu berdasarkan apa? Dikarenakan ini. Kemudian takfir yang merajalela sekarang, zaman sekarang.
Itu juga sebenarnya sumbernya dari tidak paham mengenai kayak gini. Yang mana zoniyah, yang mana qot'iyah, dan qot'iyah itu bertingkat. Zoniyah itu bertingkat. Dan nanti qot'iyah itu pun ada ma'lum minad din bidarurah, ada yang tidak. Jadi hal-hal kayak gitu perlu kita paham. Jadi ana berharap ini walaupun tidak ada dalam kitab saya tambahkan karena ini penting banget. Saya harap antum semuanya dapat memahami hal-hal ini dengan pemahaman yang benar, ngelotok. Karena kalau antum paham ini, insya Allah antum tahu betapa jahilnya orang-orang yang saya bilang firqah-firqah yang khawarij itu, betapa jahilnya kita tahu. Kenapa? Karena mereka nggak bisa membedakan, memposisikan, mengurutkan setiap dalil dan pembahasan dalam syariat. Makanya seperti Ana bilang kepada antum, pernah nggak Ana bilang bahwasanya talinya birawati itu dalam madzhab Hanafi itu dulu dihukumi barang sampai memakainya bisa kafir. Pernah nggak saya sampaikan kalau nggak salah? Atau di grup ya saya pernah katakan. Benar ya? Pernah ya? Iya, Zat. Ya. Apakah hal itu masih berlaku sekarang? Itu perlu dipahami. Benar, itu bisa jadi qot'iyah di sisi madzhab Hanafi. Tapi apakah itu berlaku di zaman sekarang? Dikarenakan tali-tali tersebut itu bukan sesuatu hal yang menjadi sesuatu tanda-tanda atau alamat otentik bahwasanya dia itu seorang yang kafir. Enggak bisa. Jadi maklum minat din biroroh itu bisa naik tingkatannya, bisa berbeda setiap tempat, bisa berbeda setiap orang. Itu pandai-pandai kita melihatnya. Dan itu berdasarkan apa? Dari sini. Dari dua ini kalau antum paham dengan baik, antum akan paham membaca fatwa ulama yang berhubungan mengenai dalil-dalil, apalagi mengenai penghukuman orang lain. Ini antum pahami. Insya Allah nggak akan gagal paham untuk memahami perkataan ulama. Silakan Pak Oka, ada yang mau tanyakan? Nah, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Terkait suatu pendapat misalnya, Ustaz, di mazhab Abu Hanifah itu misalnya pendapat tentang bolehnya menikah tanpa wali. Nah, itu kan bagaimana, Ustaz? Apakah itu memang yang bisa diterima ataukah tidak, Ustaz, gitu? Nah. Itu sebagaimana kita mendudukkan perkara tersebut, Ustaz, atau bersikap, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, pendapatnya Imam Abu Hanifah itu dianggap oleh para ulama. Begitu juga pendapatnya Imam Malik mengenai tidak diwajibkannya syuhud, saksi. Begitu juga pendapatnya mazhab Syafi'i tidak mewajibkan mahar. Benar kan? Mazhab Syafi'i mewajibkan mahar atau tidak? Belum sampai babnya itu, Ustaz. Nah, mazhab Syafi'i kan nggak mewajibkan mahar. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan mahar. Kemudian mazhab Hanafi tidak mewajibkan wali nikah. Kemudian mazhab Imam Malik tidak mewajibkan syuhud. Itu semua pendapatnya muktabar. Yang jadi permasalahan itu apabila antum mengikuti semua pendapat-pendapat itu dengan sengaja tanpa didasarkan ijtihad dan usaha antum dalam mencari kebenaran. Misalnya antum kumpuli semuanya, mazhab Abu Hanifah diambil dalam masalah wali, mazhab Maliki diambil dalam permasalahan syuhud, mazhab Syafi'i diambil permasalahan itu. Kemudian masalah zina diambil permasalahan zina dalam mazhab apa? Dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki itu kalau maafnya Nabi bilang zakar itu masuknya sedikit ke dalam lubang farji perempuan, itu enggak dihukumi zina. Dan orang yang seperti itu enggak dikenakan hukuman zina atau kita bilang jilid ya. Nah, itu seperti itu semua sebenarnya muktabar. Tapi yang jadi masalah bagaimana kita bersikap. Makanya ulama mengatakan barang siapa mengikuti tergelinciran atau setiap para ulama, maka dia jadi zindik. Ya, Allah Ta'ala. Kalau antum mau tahu itu pendapatnya muktabar atau tidak, atau melihat selama silakan. Selama itu masih dibahas di kitab-kitab para ulama dan ada respon, maka itu dianggap muktabar. Selama tidak ada klaim ijma dalam hal itu. Dan klaim ijma'nya harus ijma' yang besar ya, bukan ijma' dari sisi mazhab tertentu. Allah Ta'ala. Kita tinggalkan dulu permasalahan itu, kita mulai.
Baik. Jadi dalil itu terbagi menjadi dua. Dalil itu dari keadaannya terbagi menjadi dua. Ada dari sisi dilihat dari subut atau keotentikannya. Keotentikannya maka terbagi dua. Di sini maksud keotentikan di sini harus dipahami bukan berarti kita menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, enggak. Tapi ada kebenaran itu bertingkat. Hadis mutawatir itu enggak boleh kita samakan dengan hadis ahad. Kenapa? Ada perbedaan enggak hadis mutawatir sama hadis ahad? Ada. Ada. Dari sisi banyaknya meriwayatkan. Secara akal kita, yaitu akal manusia yang bersepakat, mana bilang, bahwasanya orang yang menyampaikan kabar 10 orang itu tidak sama dengan orang yang menyampaikan satu kabar dari satu orang. Itu akal siapa aja pasti akan menerimanya. Nah, yang satu orang ini mungkin nggak benar, mungkin, tapi bukan berarti yang satu ini kita tolak, enggak. Nah, apa gunanya pembagian ada subut qat'i dan ada subut dhonni? Itu gunanya ketika tarjih dan ta'arud. Di antara salah satunya tarjih dan ta'arud. Jadi ketika antum dapati ada Al-Qur'an bertentangan dengan sunnah, bagaimana caranya antum menggabungkannya? Bagaimana antum memposisikannya? Kalau antum mensamaratakan semua keadaan yaitu semua levelnya sama, hadis ahad sama dengan levelnya dengan Al-Qur'an, maka antum nggak akan bisa menggabungkan, menjamak antara Quran, hadis, dan lainnya. Nggak bisa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu wad damu. Ad-damu di sini apa? Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Di sini disebut darah saja. Apakah darah di sini masuk semuanya? Masuk darah yang cair, masuk darah yang beku, masuk darah yang busuk, masuk darah yang segar. Benar nggak kira-kira? Halnya itu lilistighraq. Kemudian dalam surah lain di Al-An'am Allah mengatakan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi illa ay yakuna maitatan aw daman. Apa tambahannya? Aw daman Masfuhan. masfuhan. Daman masfuhan artinya apa? Darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Lah, tadi di surah Al-Maidah itu keumuman darah diharamkan. Benar nggak? Masuk ke dalamnya darah yang mengalir nggak kira-kira? Ad-dam gitu doang. Masuk. Tapi di ayat di surah Al-An'am disebutkan bahwasanya yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir. Gimana caranya kita menghukumi setiap dua hal ini? Kira-kira gimana? Ditaksis. Sekiranya antum dari mana tahu yang mana taksisnya lebih kuat? Al-Maidah atau Al-An'am, dari mana antum tahu? Lebih kuat yang mana? Al-An'am. Dari mana taunya? Ya, dari mana kita tahu Al-An'am yang kita pakai untuk mentaksis Al-Maidah? Ada Kenapa? Tahu nggak? Kenapa kita memakai Al-An'am untuk mentaksis, mengkhususkan makna dari Al-Maidah? Kira-kira kenapa? Ada Pak? Tahu nggak kenapa? sifat Nggak dengar, anak? Putus-putus. Bukan makna umum itu dibawa ke makna khusus, Ustaz. Iya. Yang jadi masalah kenapa? Anak tahu itunya, tapi yang saya kenapa kita menguatkan Al-An'am daripada Al-Maidah? Kira-kira kenapa? Tidak tahu kan? Iya, Ana bilang bukan itu, kita tahu itu kaidah, tapi yang tanya kenapa? Misalnya, kenapa antum lebih suka mangga daripada pepaya? Alasannya apa? Karena lebih enak, bener ya? Misalnya seperti itu. Tapi yang tanya kenapa antum mengatakan yang dipahami di sini adalah
si Al-Maidah, si Al-An'am, bukan si Al-Maidah. Kan mungkin saja yang Al-An'am kena nasakh dengan Al-Maidah. Benar nggak kira-kira? Iya. Kena hapus hukumnya sama surah Al-Maidah. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Kenapa? Karena dalam mazhab tiga mazhab besar selain Imam Abu Hanifah, bahwasannya dalalatul khusus, yaitu dalil yang menunjukkan suatu kekhususan itu lebih kuat daripada dalil menunjukkan keumuman. Maka dalil yang awal Al-Maidah itu dalilnya am. Am itu bentuknya zoniyah. Dan begitu juga si Al-An'am juga sebenarnya zoniyah. Tapi zoniyahnya mana lebih kuat? Zoniyah si Al-An'am. Kenapa? Karena lafaznya khusus, yaitu ditakyid dengan sesuatu sifat. Maka si Al-Maidah kalah sama si Al-An'am. Nah, tahu dari mana kita lebih kuat dari itu? Kita belajar ini. Tahu kita memposisikan mana dalil lebih kuat, mana dalil lebih lemah. Anda tanya sama antum sekali lagi. Mana lebih kuat? Hadis sahih atau qiyas? Hadis. Hadis sahih. Hadis sahih. Sahih. Anda tanya balik sama antum. Mana lebih kuat? Hadis mursal atau qiyas? Qiyas Ustaz. Dari mana antum tahu qiyas? Kenapa? Dikarenakan mungkin dikarenakan qiyas itu muttafaq alaiha Ustaz ya. Nah, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau Anda bilang sama antum, mafhum mukhalafah dengan hadis mursal mana lebih kuat? Nah, itu kan bingung kita kan? Dari mana kita bisa memposisikan yang mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Nah, itu tahunya dari mana? Dari zoninya ini, zoniyahnya itu. Dalalahnya atau subutnya, zoniyahnya lebih kuat, dalalah dan subutnya lebih kuat mana di antara kedua ini? Mungkin saja si hadis Si hadis mursal subutnya zoniyah lemah, tapi dalalahnya lebih kuat daripada si qiyas. Tapi si qiyas subutnya lebih kuat daripada si hadis mursal, tapi dalalahnya lebih rendah daripada si hadis mursal. Dan begitu permainan dalil yang nggak bisa kita lihat dalam satu kacamata doang. Ya, silakan Ak Agung. Berarti lihat matanya Ustaz ya, kalau kejelasan hukumnya itu. Apa? Kandungan matanya. Lihat kandungan matanya berarti ya. Kandungan Untuk apa? Matan hadisnya. Ya. Karena yang dilihat dari suatu hadis itu bukan dari matannya doang, dari keotentikannya. Sekuat apa sih hadis itu? Kemudian dari matan dan yang terkandung dalamnya. Sekuat apa sih makna dari hukum hal tersebut? Apakah dapat mengalahkan qiyas atau qiyas yang mengalahkan si hadis mursal tersebut? Itu kurang lebih biar antum dapat pemahaman bahwasanya dalil dalam syariat itu tafawut, kita bilang. Ada tingkatan-tingkatannya. Nggak bisa kita pukul rata. Hadis ahad sama dengan hadis mutawatir. Di sisi mana samanya? Tidak sama sekali. Mungkin dari sisi dalalah mungkin sama-sama tulisannya jelas, nggak ada ihtimal yang lain. Tapi dari sisi kekuatan subutnya, maka itu berbeda. Maka sampai ada yang mengklaim ijma' bahwasanya tidak mungkin. Siapa yang menyamaratakan antara mutawatir dan ahad? Wallahu ta'ala alam. Walaupun Az-Zahiri melakukan seperti itu, makanya khilafnya mereka itu kadang nggak diterima. Kadang di luar nurul ya. Khilaf mereka. Baik, kita lanjut. Jadi subut itu terbagi dua. Keotentikan sebuah dalil itu terbagi dua. Ada yang keotentikannya sesuatu yang pasti. 100% benar. Dan kalau kita ingkari keotentikan ini, maka dikhawatirkan kita bisa kafir. Dikafirkan orangnya. Misalnya Al-Quran. Al-Quran itu otentik 100%. Yang mengingkari bahwasanya Al-Quran itu ada keraguan sedikit pun, maka bisa murtad, bisa kafir. Begitu juga hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu keotentikannya disepakati oleh para ulama. Walaupun nanti sebenarnya mutawatir ini bertingkat ya. Ada yang mutawatir sampai 100 rawi, ada mutawatir sampai 10 rawi. Tapi intinya mutawatir itu menghasilkan keyakinan, tufidul ilm.
Maka dengan seperti itu kita harus meyakininya. Kalau mengingkari hadis mutawatir bisa kafir dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya harus tahu dia bahwasanya hadis mutawatir itu hadis mutawatir. Dan hadis itu emang tersebar di daerah dia. Tapi kalau dia nggak pernah dengar hadis itu, tapi hadis itu mutawatir kemudian ditolaknya, itu perlu pertimbangan kembali untuk dikafirkan. Kemudian ijma. Ijma juga sesuatu yang otentiknya pasti. Nggak ada keraguan kita bahwasanya ijma itu pasti. Dan ijma yang qot'i-nya disepakatin, yaitu adalah ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para sahabat. Nah, kemudian ada yang subutnya di bawah qot'i, yaitu zonni. Dia nggak bisa sampai ke 100% kebenarannya. Bisa 99% sampai 51%. Jadi masih ada ihtimal itu diragukan. Bukan diragukan ya. Ada ihtimal tidak benar 100%. Bukan berarti kita tidak mengamalkannya dan tidak mempercayainya. Ini harus pahami. Jangan seperti yang anak kirimkan di grup ya, bahwasanya salah memahami. Kita mengatakan bahwasanya dalil tersebut dzanniyatus subut bukan berarti tidak diamalkan dan tidak dijadikan hujjah. Tidak. Beramal dengan sesuatu yang dzan itu wajib. Dzan itu wajib. Selama kita anggap itu benar, maka wajib kita mengamalnya. Walaupun kebenarannya tidak 100%. Misalnya kalau kalian dapat telepon atau kita bilang dapat pesan dari orang tua kalian, tulisan WA, dikatakan kepada kalian, Rizky, belikan sebelum mama pulang, belikan dulu gula gula sekilo. Anda tanya sama antum, itu pasti nggak dari ibunya? 100%? Pasti. Pasti, yakin, pasti 100% dari ibunya. Yang ditulis dari WA itu. Tidak Ustadz, ada ihtimal lainnya yang tidak menganggap hal itu pasti dari ibunya. Apa kira-kira? Bisa jadi ibunya minta tolong ketikan sama anaknya yang lain atau suaminya atau yang lain. Nah, itu ihtimal lainnya Ustadz. Yang berkemungkinan itu bukan dari ibunya. Iya, tapi kebesar kemungkinan itu dari ibunya atau tidak? Ya. Besar kemungkinan itu dari ibunya. Kenapa? Karena pakai nomor ibunya, karena biasanya tulisannya seperti ibunya. Walaupun ada ihtimal lain, seperti itu mungkin aja dipinjam orang HP-nya, atau dimaini anaknya, atau dipakai suaminya, dan lainnya. Dan ihtimal-ihtimal itu yang membuat kadarnya menjadi dzanniyah, bukan berarti nggak wajib diamalkan. Tetap harus kita ikuti selama besar kemungkinan itu perkataan ibu kita. Jadi kira-kira paham nggak gambaran sederhana Anda buat? Mafhum, insyaallah mafhum. Oke, karena takut antum salah paham dalam hal ini. Karena banyak banget yang gagal paham dalam hal ini. Hatta orang-orang besar ya, data orang-orang besar. Jadi, ya, kemudian ada keautentikan, ada kesubutnya itu dalam tingkat dzonni yang di bawah keyakinan full. Yaitu ada qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu dzonniyah. Dzonniyahnya itu bukan berarti dia Quran, tapi dzonniyah dalam jenis keautentikannya. Bisa benar itu dari Quran, bisa juga itu berasal dari kalam Nabi, bisa juga itu menjadi kalam tafsirannya para sahabat. Jadi ada 3 ihtimal. 3 ihtimal ini yang membuat dia turun tingkat menjadi dzonniyah. Begitu juga hadis ahad. Hadis ahad kita meyakini apa yang disampaikan Rasulullah kita terima, kita wajib amalkan. Sepakat para ulama gitu. Tapi yang jadi masalah hadis ahad itu diriwayatkan oleh 1 orang misalnya. Yang 1 orang itu bukan Rasulullah doang yang nyampaikan, bukan. Bukan sahabat doang yang nyampaikan, bukan. Ada orang lain, ada Rasulullah, ada sahabat, ada tabi'ut tabi'in, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada rawislahnya. Yang besar kemungkinan itu ada kemungkinan, walaupun kita tidak bisa memastikan. Kemungkinan ada perubahan lafaz kah, ada penambahan huruf kah, ada orang yang lupa kah, dan lainnya. Itu yang membuat dia tingkatannya menjadi turun. Tidak menjadi 100% benar, tapi di bawah 100%. Wajib gak diamalkan? Wajib. Selama dia memenuhi syarat para ulama yang mewajibkan atau mengamalkan suatu hadis. Misalnya hadis mursal. Anda tanya sama antum. Lebih kuat mana? Perkataan ulama atau hadis mursal? Hadis mursal.
Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa hadis mursal lebih kuat dari perkataan ulama pribadi? Karena keotentikannya, kesubutannya dari sisi ininya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena masih besar kemungkinan kan, ini sandarkan kepada Nabi. Mungkin aja nih dari Nabi, walaupun nggak yakin kita full. Tapi kalau perkataan ulama itu mah keluar dari istinbatnya, keluar dari pengolahan hukum dalil-dalil darinya, maka keluar darinya. Makanya Imam Ahmad sampai mengatakan hadis doif khairun min qauli rijal. Hadis doif itu lebih baik daripada perkataan seseorang. Makanya itu Imam Ahmad termasuk orang yang membela hadis mursal ya. Hatta wallahu a'lam, seingat ana Imam Ahmad itu sampai memberikan syarat yang terlalu lebar ya. Yang penting tikoh mursalnya maka diterima, dianggap hadis. Kenapa? Nggak mungkin orang tikoh itu meriwayatkan hadis dan memalsukan hadis. Mungkin nggak orang yang antum percaya nggak pernah nipu mengatakan Rasulullah SAW mengatakan ini. Kira-kira antum mungkin nggak gitu? Kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Mungkin besar kemungkinan mana? Dia menipu atau dia jujur? Jujur. Jujur. Didasarkan itulah Imam Ahmad membolehkan beramal dengan hadis mursal yang syaratnya itu sangat tawasuk banget. Yang penting orang yang menyampaikan, yang mengatakan ini tikoh, jujur, cukup. Karena dia mungkin saja nggak nyebutkan sahabat dikarenakan banyak hal. Bisa dikarenakan lupa, bisa dikarenakan dia berhati-hati, bisa dikarenakan bukan dari dia, dari orang setelahnya dan lainnya. Nah itu dia. Itu anak ngasih kayak gitu bukan berarti anak suruh antum beramal dengan hadis mursal, bukan. Ini biar antum paham, nggak suuzon kepada para ulama sampai mengatakan ini hadisnya doif. Kenapa diamalkan hadis doif? Ya kita itu cuma bisa nanya, tapi nggak mau meneliti. Nah kalau boleh sebelum nanya teliti dulu. Kenapa dia beramal dengan hadis doif? Kita bisa. Oh rupanya hadis ini mursal. Rupanya disambungkan sanadnya oleh beberapa ulama karena sanad yang lain ketemu di sini. Misalnya. Wallahu a'lam. Itu dari segi tubuh. Kemudian dari segi dalalah juga ada. Ada terbagi dua juga. Dalalah qat'iyah dan dzanniyah. Dalalah qat'iyah, dalalah itu kejelasan hukum yang kita dapat dari matan sebuah lafaz, dari matan dari sebuah dalil. Kalau Al-Qur'an ayatnya, kalau hadis matannya, kalau ijma tulisannya dan matmunnya. Itu namanya kejelasan dalalahnya, petunjuk hukumnya. Terbagi menjadi dua, ada yang qat'i, ada yang dzanni. Yang qat'i yaitu nas, yang enggak ada di dalamnya ihtimal atau kemungkinan pemahaman ganda. Allah mengatakan misalnya qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Ada enggak pemahaman ganda dalam ayat ini? Nggak ada situ orang memahami ketika baca ayat ini qul huwallahu ahad, Allah itu adalah namanya ahad. Ada nggak pemahaman kayak gitu? Ada sebenarnya, tapi ihtimal kayak gitu nggak diterima. Kenapa? Karena nggak berdasarkan ilmu. Semua orang paham, orang Arab semuanya paham bahwasanya itu maknanya cuma satu. Katakan Allah itu satu, nggak ada ihtimal yang lain, makna lain. Maka itu namakan nas. Nanti kita pelajari dalatul alfaz. Dan nas di situ hukumnya qat'i. Matanya itu qat'i. Kemudian mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah juga terbagi dua benar ya. Ada yang dia jenisnya qat'i, ada yang jenisnya dzanni. Misalnya dalam nikah syarat nikah diwajibkan yaitu saksinya dua. Ya kan? Kalau dua saja boleh nggak kita memberikan 4 saksi nikah ketika nikah? Boleh. Boleh. Akal siapa aja pasti bilang boleh, bukan bid'ah itu. Rasulullah nggak pernah bilang boleh 3 saksi. Rasulullah cuma bilang 2, habis. Oh, nggak kayak gitu. Semua orang berakal pasti memahami. Saksi ini gunanya untuk menjadi bukti bahwasanya kita itu nikah. Bukti itu semakin banyak maka semakin kuat. Maka dipahami apa? Ini mafhum muwafaqah.
Maka kalau 2 saja boleh, apalagi ya 4. Misalnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uff." Jangan katakan kepada orang tua. Di dalil itu yang dilarang apa? Berkata, Berkata Kemudian pernahkah Allah mengatakan, anak-anak, jangan kalian pukul orang tua kalian, jangan kalian bunuh orang tua kalian, jangan kalian curi orang tua kalian, bla bla bla. Ada nggak Allah mengatakan? Tidak ada. Nggak ada. Sampai kiamat pun antum bongkar Quran nggak ada kayak gitu. Nah, dipahami dari ayat yang tadi, jangan katakan mafhum muwafaqahnya apa? Saja nggak boleh, konon lagi lebih besar. Kemudian ada orang bilang, Rasulullah nggak pernah nyuruh, nggak pernah bilang kita itu dilarang durhaka sama orang tua. Enggak, kita cuma dilarang bilang doang. Itu dalilnya, itu yang jelas. Sisanya nggak ada, itu tafsiran doang, itu kias. Kias itu nggak terima. Soalnya iblis dulu pakai kias, ana khairum minhu. Aku lebih bagus daripada Adam. Yang orang pertama kali pakai kias adalah iblis. Kias itu buatan iblis. Ngapain kita ngikutin sunnahnya iblis? Dengan luar biasa kayak gitu-gitu. Itu akal siapa kayak gitu? Akalnya orang-orang yang kita bilang juhala kayak gitu. Nah, mafhum muwafaqah ini diantaranya ada yang qot'i, ada yang zonni. 2 contoh tadi saya sebutkan adalah qot'i. Kemudian ijma. Ijma juga dalalahnya qot'i. Dan ada juga yang zonni dalalah. Seperti zohir. Misalnya di Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun. Kata rijsun di situ maknanya apa? Najis. Ada tanya di situ najisnya maknawi atau hakiki? maknawi. Nah, ada yang bilang hakiki nggak kira-kira? Enggak. Ada dong. Enggak, maksudnya ada enggak orang bilang itu hakiki? Ada. Kenapa? Karena ada ihtimal. Ada yang menganggap itu rijisunnya maksudnya itu adalah beneran najis. Ada yang mengatakan rijisun di sini adalah maknawi. Ada ihtimal, ada pemahaman ganda. Yang mana antum lebih condong terhadap salah satu makna itu dinamakan zohir. Tapi ada ihtimal itu salah enggak? Maksudnya ada ihtimal maksudnya lain enggak? Ada. Maka dinamakan zohir. Dan zohir di sini dalalahnya zoniyah. Begitu juga mafhum mukhalafah, begitu juga pendapat para mujtahid. Anak ulang kembali ini biar antum tidak gagal paham dengan apa yang disampaikan kemarin. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Ini saya sebut tadi di pembahasan ijtihad tadi nanti. Termasuk pembahasan al-ahkam at-taklifiyah wal wat'iyah. Baik. Berkata Syekh Hasan itu hafizahullah taala, beliau mengatakan khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin iktidaan aw takhyiran aw wat'an. Khitab Allah. Kalau khitab di sini anak kurang bisa dapatin ya terjemahan yang bagus ya. Sebagian terjemahin ada yang bilang titisan, sebagian ada yang bilang lagi tuntutan dan lainnya. Tapi menterjemahnya khitabullah aja. Khitabullah yaitu khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Berupa tuntutan, pembebasan pilihan, ataupun wat'an, yaitu sesuatu alamah. Kalau nanti kita bahas satu. Khitabullah itu apa? Yaitu wahyu berupa kalamnya, yaitu Al-Quran dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk khitab, yaitu wahyu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian perbuatan mukallaf yaitu berhubungan dengan perbuatan mukallaf saja, bukan mengenai akidah ataupun mengenai hukum akal. Jadi yang dibahas di masalah hukum di sini adalah perbuatan mukallaf, bukan mengenai akidah, bukan juga mengenai akal. Yang dibahas di suatu hukum itu adalah perbuatan mukallaf, bukan benda. Jadi misalnya kalau antum tanya, apa hukum laptop? Maka nggak bisa antum itu memberikan hukum sebenarnya.
kecuali ada takdir atau fiil yang tersembunyi yang dipahami. Misalnya kalau ditanya sama antum, apa hukum khamr? Semua orang berakal pasti berpikir, orang-orang pada berpikir banyak hal. Misalnya, apa hukum khamr? Bisa dimaknai, apa hukum minum khamr? Apa hukum jual khamr? Apa hukum menyentuh khamr? Dan lain-lainnya. Itu bisa diberikan hukum dengan tafsilan-tafsilan tersendiri. Misalnya, apa hukum khamr? Kita jelaskan. Hukum khamr ini maksudnya apa? Hukum minumnya kah? Hukum belinya kah? Hukum menjualnya kah? Hukum menyentuhnya kah? Yang mana dimaksud? Di semuanya jelaskan, maka dijelaskan semua. Jadi, hukum itu berhubungan mengenai perbuatan seorang mukallaf. Bukan mengenai suatu benda, suatu sifat, dan lainnya. Maksudnya sifat benda dan lainnya. Baik. Kemudian mukallaf yaitu orang balik dan berakal. Yang sampai padanya dakwah. Jadi yang dikatakan mukallaf kata penulis yaitu orang yang balik dan berakal dan sampai kepadanya dakwah. Kemudian iktidoan itu apa? Tuntutan berupa perintah mengerjakan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu. Jadi iktidoan di sini ada dua makna, dua maksud, yaitu perintah mengerjakan sesuatu, tolabul fi'li atau tolabul tarki. Perintah untuk mengerjakan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Kemudian kata at-takhiron di sini, maksud takhiron di sini yaitu penyamaan antara dua sisi larangan dan perintah. Yaitu kita tidak dibebankan hukum apapun ketika memilih sesuatu perbuatan itu. Misalnya kalau ditanya hukum makan bakwan, hukum makan minum jus mangga apa, maka itu mubah. Kita nggak masalah meninggalkannya nggak mendapat dosa atau mendapat pahala, mengerjakannya juga tidak mendapat dosa dan tidak menambah pahala. Kemudian wada itu yaitu apa yang diberikan syariat berupa suatu sebab hukum, syarat-syaratnya, larangan-larangannya atau penghalang-penghalangannya dan lainnya. Jadi wada di sini yaitu berupa alamah, tanda-tanda yang dibuat syariat. Lanjut. Kemudian pembagian hukum. Hukum itu terbagi menjadi dua. Ada hukum taklifiyah, ada hukum wad'iyah. Hukum taklifiyah, ada hukum wad'iyah. Bentar. Jadi hukum itu terbagi menjadi dua. Ada hukum wad'iyah, ada hukum taklifiyah. Apa pengertian hukum taklifiyah? Yaitu khitabullah al-muta'allaq bi talabil fi'li minal mukallafi ala jihatil iqtida'i aw takhyiri. Yaitu kitab Allah yang berhubungan dengan permintaan, yaitu permintaan untuk melakukan sesuatu perbuatan dari seorang mukallaf, bentuknya dari sisi tuntutan atau pilihan. Jadi taklifiyah itu al-ahkam taklifiyah itu yaitu sesuatu khitab dari Allah yang berupa permintaan untuk mengerjakan sesuatu dari mukallaf, yaitu orang yang diperintahkan, yang dibebankan hukum. Bentuknya itu berupa mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, atau memilih di antara kedua hal tersebut. Maka iqtida ada 4. Ada al-ijab, ada an-nadab, ada al-karoha, ada at-tahrim. Ada wajib kalau kita bahasakan, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Ini iqtida, yaitu sesuatu tuntutan. Dituntut kepada kita ada 4 hal ini. Yang diwajibkan, ada yang disunahkan, ada yang dimakruhkan, ada yang diharamkan. Dan ada juga sesuatu khitab yang bentuknya itu pilihan kepada kita. Boleh mengerjakan ataupun boleh meninggalkan dan tidak ada kelebihan di antara keduanya. Yaitu al-ibahah, yaitu mubah. Baik. Kita masuk ke yang awal dari yang iqtida, yaitu al-ijab. Al-ijab itu apa? Huwa khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban jaziman la yajuzu tarkuhu
kal amri bis salatil mafrudati wal haji al wajib, yaitu kitab Allah yang berhubungan dengan permintaan untuk melakukan sesuatu perbuatan dari seorang mukallaf dengan bentuk keharusan dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu tidak boleh tidak dilakukan. Jadi al-ijab itu yaitu sesuatu yang diwajibkan bagi kita, yang disuruh bagi kita untuk mengerjakannya dalam bentuk keharusan. Tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh tidak dikerjakan. Seperti perintah untuk sholat wajib, perintah untuk haji wajib. Dan terkadang para ulama juga memberikan, beberapa ulama memberikan ta'rif, yaitu ma'amara bihi syari' bihi ala sabilil ilzam, yaitu apa saja yang diperintahkan syariat ini dalam bentuk keharusan. Dalam bentuk keharusan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk anak-anak laki-laki kalian seperti 2 kali dari bagian perempuan. Ini mengenai warisan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk memberikan warisan atau memberikan pembagian warisan, yaitu bagian laki-laki 2 kali dari bagian perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa. Maka di sini juga merupakan al-ijab, yaitu sesuatu yang diwajibkan. Perintah yang wajib. Puasa dihukumi wajib. Kemudian di antara nama-nama al-ijab, yaitu ada namanya wajib, ada namanya mahtum, ada juga maktub, ada juga namanya al-qat'u, kemudian dan beberapa nama lagi. Kemudian apa perbedaan antara ijab dan wajib? Kalau ijab itu khitabnya, yaitu kita bilang titisannya. Sedangkan wajib ataupun sunnah atau bilang sunnah ataupun makruh ataupun muharram ataupun mubah itu merupakan sifat dari sebuah hukum. As-shalah wajibah. Salat itu wajib. Maka al-wajibah di sini sifat dari hukumnya. Sedangkan al-ijab yaitu khitabnya, yaitu titisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang cocok juga bahasa titisan. Tapi enggak apa-apa. Dan kemudian beberapa ulama juga memberikan ta'rif mengenai al-ijab ini, yaitu mayuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu amdan ka sholati zuhri. Yaitu apa yang diberikan pahala kepada orang yang mengerjakannya dan diberikan hukuman bagi yang meninggalkannya dengan sengaja, seperti sholat zuhur. Dan ini ta'rifnya dari sisi tamaroh, yaitu hasil dari perbuatannya. Kalau kita mengerjakan suatu kewajiban, suatu yang diwajibkan, maka kita dapat pahala. Apabila kita meninggalkan suatu kewajiban, maka dapat hukuman. Dapat hukuman. Dan wajib itu terbagi menjadi 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu sesuatu yang diwajibkan kepada kita setiap personal diri kita. Setiap personal di diri kita tanpa dipandang bulu, selama tidak ada mawani' yang menjadikan kita tidak mendapatkan suatu perintah tersebut. Misalnya sholat, maka sholat itu diwajibkan bagi seluruh orang tanpa terkecuali. Kemudian ada mawani', ada penghalang dari kewajiban itu apa? Misalnya haid, nifas, kemudian dalam keadaan darurat dan lainnya. Maka hal seperti itu menjadi mawani yang awalnya fardu ain tidak menjadi wajib lagi pada saat itu dan keadaan seperti itu. Kemudian pembagian wajib itu ada yang kedua namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu
apa yang diwajibkan bagi setiap orang sebenarnya, tapi hilang tanggungannya ketika dikerjakan sebagian orang lain. Sebenarnya fardu kifayah itu diwajibkan bagi kita semua. Sebenarnya dihukumi sebenarnya fardu kifayah itu diwajibkan bagi kita semua. Tapi hilang kewajiban itu ketika ada yang mengerjakan di salah satu di antara kita. Atau sudah ada yang mewakili untuk mengerjakannya dengan cara-cara tertentu. Misalnya mengurus jenazah orang meninggal, jenazah orang muslim, itu hukumnya fardu kifayah. Diwajibkan bagi kita sebenarnya untuk mengerjakan itu. Tapi kewajiban itu diangkat dari kita ketika ada orang lain sudah mewakili kita untuk mengerjakan hal itu. Ketika sudah diwakili, maka hukum kita untuk mengerjakannya itu menjadi sunnah. Sunnah. Allahu ta'ala a'lam. Kira-kira paham masalah al-ijab atau wajib kita bahasakan? Ada yang tidak paham masalah wajib? Atau ada yang ditanyakan? Ustaz, Paham, Ustaz. insyaallah. Paham? Ada yang tanyakan? Paham, Ustaz? Tanya. Dipersilakan, Paham, ada yang mau tanya? Iya, Ustaz. Khitab Allah itu kalau diterjemahkan apa, Ustaz? Tuntutan atau apa ya? Atau perintah? Ana juga nggak bisa menerjemahkan. Kalau dibilang kitabullah itu perintah, maka nggak termasuk kepadanya al-ibahah. Paham maksudnya? Sesuatu mubah iya. itu nggak diperintah. Maka Ana nggak bisa menerjemahkan khitab sebenarnya. Karena sempat memikir khitab di sini artinya tuntutan. Tapi karena nggak masuk ibahah ke dalam hal ini, maka Ana pribadi nggak bisa yaitu memasukinya. Karena terkadang ada yang bentuknya perintah Allah, tapi dia itu mubah. Ada nggak kira-kira? Udah Ustaz. Kira-kira apa? Ada yang bisa Makan minum. makan minum? Kulu Allah washrabu. mengatakan, kulu washrabu. Kalau pembicaraan gimana, Sat? Apa? Diartikan pembicaraan dari asalnya kan khotbah ya. Iya. Tapi Pembicaraan nggak bisa juga. kurang Nggak bisa juga. Kenapa? Karena kalau kitab Allah artinya pembicaraan Allah, maka nggak masuk kepadanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, anak ada tamu nih sebentar. Baik, tadi ada tamu sebentar. Jadi kalau kitab kita terjemahkan di apa namanya perkataan Allah itu nggak masuk kepadanya itu sabdanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak masuk juga kepadanya dalil-dalil yang lain sebenarnya susah. Jadi sebenarnya itu kitab Allah semua, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi agak ribet. Jadi anak pribadi nggak menerjemahkan kitab. Bukan berarti ya. dari caranya para ulama itu khitab itu diartikan apa, Tat? Artinya dari penjelasan ya, bukan ini ya. Itu bahasanya Berbeda-beda. apa? Berbeda. Ada yang bilang kalamullah, Yangnya ada yang bilang khitab itu. kalamullah. Ada yang bilang kalamullah, ada yang bilang wahyu juga. Ada yang bilang amr juga. Anak pribadi mencari jalan tengah untuk menerjemahkan itu sulit. Amr ada juga yang memberikan. Kemudian ada khitab. Ada yang mengatakan kalamullah juga. Ada yang mengatakan apa lagi sejenisnya lah. Tapi anak pribadi belum bisa menerjemahkan dengan baik kali ini. Mungkin antum nanti tadi ada yang bilang titah, itu anak juga melihat beberapa juga yang menerjemahkan titah. Tapi kembali ke antum nggak masalah. Yang penting antum paham makna dari al-ijab ini. Oke. Ada lagi yang lain, ikhwah, yang mau didiskusikan? Oke, kita silakan Agil. Apa Ustaz? Berarti tarifnya ada dua Ustaz, yang di atas sama yang di bawah al-ijab itu. Nah, kalau dari atas dari makna hakikatnya, kalau bawah dari samarohnya, yaitu dari buah atau hasil dari sebuah al-ijab.
Paham kira-kira? Insyaallah. Kalau ini Ustaz, mahtum sama maktub apa tuh? Sama, makna nama lain dari ijab. Wajib, ada namanya fard, ada namanya mahtum, ada namanya maktub. Antum bisa baca kitab Al-Bahrul Muhit di usul fikih punya Zarkashi, itu beliau menyebutkannya. Juga di kitab Badrul Thaliq punyanya Al-Mahalli, syarah Jamul Jawami juga disebutkan. Kemudian banyak yang lainnya juga menyebutkan nama-nama ini. Sebenarnya banyak lagi namanya, tapi yang menyebutkan 4 doang, biar antum nggak pusing. Saya bisa. Sekian Ustaz. Baik, sama-sama. Kemudian kita masuk yang kedua, ada an-nadbu. Aduh, apa lagi tuh? Ada lagi buka PPT. Pak Akhi belum tanya lagi? Atau gimana nih? Oh, enggak. Baik. Kemudian an-nadbu, yaitu kitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban ghairu jazimin bi an zuwija tarkuhu kal amri bi ghuslil jum'ah, yaitu kitab Allah yang berhubungan dengan permintaan sebuah perbuatan dari seorang mukallaf dalam bentuk permintaannya enggak suatu keharusan dan dibolehkan meninggalkannya, yaitu dibolehkan untuk meninggalkannya. Kal amri bi ghusl jumu'ah, seperti perintah mengenai mengenai mandi di hari Jumat. Maka itu perintahnya merupakan bentuk sunnah. Hadisnya manikta salah fal ghuslu afdol. Man tawaddo'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdol. Itu dia kalau nggak salah hadisnya ya. Wallahu alam. Anak kurang hafal banget. Barang siapa yang berwuduk di hari Jumat, maka dalam hal itu dia dapat kebaikan dan suatu ya kebaikan. Dan barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka mandi itu sesuatu yang afdal. Sesuatu yang afdal. Di antaranya itu contoh. Dan nama-nama lain dari an-nadbu ini yaitu sunnah, ada mandub, ada mustahab, ada istihbab. Kalau antum terlihat dari buku-buku para ulama kata-kata ini, maka ini maksud adalah an-nadbu, yaitu sunnah. Yaitu suatu perintah yang perintahnya itu enggak suatu keharusan untuk dikerjakan. Boleh ditinggalkan. Tidak berdosa untuk ditinggalkan. Seperti perintah untuk sholat, untuk mandi pada hari Jumat. Dan diberikan pengertian dari sisi buah atau hasil dari suatu sunnah ini, yaitu mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu amdan atasmiyati qabla al-wudu'i wa ta'am. Seperti baca bismillah sebelum wuduk dan makan, yaitu apa yang diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak diberi hukuman bagi orang yang meninggalkan secara sengaja. Sebenarnya kata amdan di sini tidak cocok kepada wala yu'aqabu tarikuhu. Mau dia secara sengaja ataupun tidak sengaja untuk meninggalkannya, maka dia tetap tidak dihukum. Tetap tidak dihukum. Tapi mayusabu fa'iluhu, emang harus diamdan untuk mendapatkan pahala. Tapi ketika meninggalkannya tanpa amdan, itu juga tidak dihukum juga. Jadi kan ini seakan-akan wala yu'aqabu tarikuhu amdan. Tidak dihukumi, tidak diberikan hukuman kepadanya ketika meninggalkan perbuatan tersebut dalam keadaan dia sengaja. Kalau tidak sengaja meninggalkannya, kira-kira apa? Dihukum enggak kira-kira? Enggak, tetap enggak tidak dihukum. Jadi kata amdan ini sebenarnya lebih tepat diletakkan ke bagian sawab saja. Wallahu ta'ala. Kira-kira paham masalah nadab? Paham Ustaz. Paham, insyaallah. Kita lanjut lagi. Kemudian ada karohah, yaitu makruh kalau kita bahasakan. Kemudian khitabullah al-muta'alliq bi talabi tarkil fi'li minal mukallaf talaban ghairu jazimin bi an zuwija fi'luhu kasyurbi qa'iman. Khitab Allah yang berhubungan dengan permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan
dari seorang mukallaf dengan dalam bentuk tidak keharusan untuk ditinggalkan. Tidak keharusan untuk ditinggalkan dan boleh dikerjakan. Misalnya apa? Dikasih contoh sama Syekh, yaitu minum berdiri. Dalam berdiri dalam mazhab Syafi'i dihukumi makruh. Dan kalau antum tahu bahwasanya dalam fikih kita mengenai minum diri ini ada 20 mazhab seingat saya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan makruh tanzih, ada yang mengatakan makruh tahrim, juga afdoliyah, ada yang mengatakan juga mubah, mau berdiri ataupun duduk. Wallahu ta'ala alam. Tapi dalam mazhab Syafi'i dihukumi makruh kalau minum berdiri. Dan nama lain dari makruh, makruha. Anak nggak dapat ya nama yang lain, mungkin karena kurang referensi lagi anaknya. Tapi yang saya dapat cuma makruh saja, makruh. Mungkin ada yang ingat selain nama makruh, ada yang lain nggak kira-kira. Tapi terkadang para ulama memaksudkan kata makruh dengan kata mamnu. Nah, antum harus pahami ya. Kata mamnu dan makmur dalam syariat itu bisa dua makna. Kata makmur bisa dua makna. Kira-kira apa maknanya? Ijab sama an-nadbu. Bisa al-ijab, bisa nadab. Jadi kalau ada bilang makmurun syar'an, diperintahkan secara syariat dalam syariat, itu antum nggak bisa memahami langsung itu wajib, itu salah total. Antum harus mencari korinah-korinah tertentu yang menunjukkan ini wajib atau sunnah maksudnya. Kadang para ulama kayak gitu. Misalnya fatwa ulama itu sering banget. Fatwa ulama mu'asirin misalnya. Sering banget mengatakan hadza ma'murun syar'an. Ini diperintahkan secara syariat. Apakah itu wajib? Belum tentu. Apakah itu sunnah? Juga belum tentu. Harus diperhatikan. Kemudian kadang para ulama mengatakan mamnu'un syar'an. Dilarang secara syariat. Ada berapa kemungkinan nggak maknanya? Berapa kemungkinan? Dua juga. Al-karoha sama tahrim. Maka di sini para ulama, maka di sini kita ya, ikhwas sekalian, itu memahami fatwa ulama itu harus jeli. Kadang ada orang itu yang pandangannya sempit banget. Tulisan makmur wajib, tulisan mamnu haram. Enggak. Antum harus pahami, mamnu enggak berarti haram. Makanya perkataan para ulama dahulu itu bisa masih ada ihtimal. Misalnya, atau makmur, bla bla bla, kata ulama ya. Maka ulama setelahnya memahami bisa sedikit berbeda dari orang-orang yang pahami secara kasat mata doang. Oh, kata makmur ini maksudnya sunnah, bukan wajib. Dengan dalil ini bla 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 dan lain. Kemudian ada yang tanya ya? Ada yang tanya? Enggak nengok. Oke, silakan Abu Hannah. Ada yang mau tanyakan? Ini Zat. Ini kan kalau lafaz-lafaz ini kan kita sudah, karena kita zaman sekarang, era sekarang kan sudah ada usul fikih ya gitu. Kalau misalnya kita nemu ayat itu kan dengan kata-kata misalnya wa karraha ilaikumul kufra gitu ya. Itu kan kata-kata kariha gitu ya. Artinya itu makna secara lugawi atau bagaimana Zat kalau seperti itu jadinya? Nggak bisa kita artikan. Nanti ada seorang salah ngartikan ini, oh berarti makruh itu kan, nggak bisa. Karena secara bahasa kan dibenci gitu. Ya, benar. Baik, antum harus pahami ini istilah dalam ilmu usul fikih. Istilah dalam ilmu fikih. Jangan antum masukkan kita memahami perkataan Allah dengan ilmu usul fikih, nggak bisa. Dengan istilah usul fikih nggak bisa. Antum pahami makruh di sini, artinya apapun kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kata makruh, artinya boleh dikerjakan dong, kan boleh dikerjakan nggak dapat dosa. Nah, ditinggalkan dapat pahala, enggak. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dimulai dari wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mengenai perintah berbakti kepada orang tua, jangan durhaka, dilarang zina, dilarang membunuh, dilarang bla 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 bla. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Kira-kira di barisan paling terakhir apa kira-kira? Di ayat paling terakhir membahas itu. Ayatnya kullu dzalika kana, ay Allah lupa ayatnya.
Siapa yang ingat ayatnya? Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Nah, seluruhnya tadi yang baru disebut tadi dalam ayat tadi, itu di sisi Tuhanmu, itu semuanya makruh. Setuju nggak kira-kira durhaka itu makruh? Enggak. Enggak setuju. Tidak. Zina, haram. Zina makruh nggak? Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Hukumnya makruh. Bisa nggak kira-kira? Nah, Antum kenapa nggak memahami ayat terakhir itu mengkhususkan dari pemahaman ayat sebelumnya? Bisa aja nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? bisa. Bisa nggak? Jadilah kita liberal, ya kan? Memahami ayat dengan kepala kita sendiri. Kita pahami, oh kata Allah semua dari awal sampai akhir itu makruh semua. Buktinya apa? Ayat terakhir, inda rabbika makruha. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua hal yang barusan disebut itu di sisi Tuhanmu semuanya makruh. Allah bilang di sisi Allah itu makruh. Ngapain ente bilang haram? Mana buktinya haram? Allah cuma bilang jangan dekatin zina. Seperti anak-anak bilang jangan mandi hujan. Boleh nggak mandi hujan hukumnya? Boleh. Boleh. Kira-kira kalau mandi hujan berdosa nggak? Tidak. Enggak. Kalau orang tua nyuruh mandi hujan marah nggak? Enggak. Mungkin aja orang tuanya nyuruhnya melarangnya dalam bentuk makruh. Kayak gitu juga Allah mungkin aja melarang kita zina bentuknya makruh. Setuju nggak kira-kira dengan cara istidlal yang abal-abal? Enggak Tidak, setuju. Ustaz. Nggak setuju. Jadi itu nggak bisa memahami seperti itu. Kadang ada orang-orang kayak gitu loh, memahami perkataan Imam Syafi'i dengan perkataan Allah. Ajib. Ajib. Gimana dia bisa kayak gitu? Kebalik ya. Ajib, ada yang mengatakan kayak gitu. Misal, Anda lupa ya nasnya Imam Syafi'i. Pokoknya ada Imam Syafi'i mengatakan suatu permasalahan, mengatakan aku membenci hal itu, misalnya kata karih tu zalika misalnya. Aku membenci hal itu misalnya. Maka dipaksanya itu memahami dari kata karoha tadi, yaitu bahwasanya Imam Syafi'i mengharamkannya. Kenapa? Karena di Al-Quran kata makruh itu maksudnya haram. Enggak gitu sistemnya. Enggak gitu. Ustaz tadi barusan surat apa ayat berapa ya? Al-Isra ya, Al-Isra. Dari wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Halaman ketiga Al-Isra, dari pertengahan halaman tuh sampai Al-Isra. Ya kan? Al-Isra kan benar ya? Ayat 32, Ustaz. Sampai Ayat 32, Ustaz. kullu dzalika kana sayyi'uhu. Nah, itu ayat berapa itu Anda enggak ingat? Ayat 38 akhirnya, Ustaz. Nah, itu Masya Allah. Itu dia. Itu kata makruh. Tapi makruh di situ tidak diaturkan. Udah kita lanjut. Kemudian dari sisi buah atau hasil dari yang dihasilkan dari makruh ini apa? Mayusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu amdan kata nafus fil ina, yaitu diberikan pahala bagi orang yang dihukum bagi orang yang mengerjakan secara amdan, secara sengaja, seperti bernapas di dalam saya bilang apa ya, gelas lah, gelas ketika minum. Begitu juga meniup minuman ketika panas, itu juga makruh, bukan haram dan lainnya. Jadi dan kemakruh itu juga terbagi menjadi dua, ada makruh tanzih dan ada makruh tahrim. Ini istilah Hanafiyah ya, tapi terkadang dipakai oleh Syafi'iyah. Makruh tanzih itu yaitu makruh yang boleh dikerjakan, yaitu yang kita pahami dari atas, namanya makruh tanzih. Dan ada makruh tahrim, yaitu makruh yang sifatnya diharamkan, yaitu para ulama menggunakan kata makruh yang kata karoha, tapi dalam bentuk menunjukkan hal itu haram, menunjukkan sesuatu hal itu haram. Karena kata emang benar, para ulama itu terkadang menggunakan kata karoha itu menunjukkan haram mungkin saja, tapi dalam bentuk lain juga dimaknai makruh yang kita pahami sekarang. Sebagaimana kata jima zaman sekarang itu diartikan apa? Jima zaman sekarang itu diartikan apa? Berhubungan suami istri.
Berhubungan suami istri, berhubungan badan suami istri. Kemudian Imam Syafi'i punya buku namanya Jima'ul Ilmi. Gimana tuh? Pahami. Berkumpul dengan ilmu. Nah, gimana itu memahaminya? Kan nggak mungkin kita bilang berhubungan seksual ilmu. Nggak mungkin kayak gitu kan terjemahannya. Jadi kata-kata itu bisa berubah maknanya di setiap waktu. Wallahu ta'ala alam. Jadi bukan seenak-enak kita doang memahami. Oh ini makruhnya maksudnya ini. Bukan kita tugasnya itu. Itu tugas ulama muhakkik dan ulama-ulama mazhab yang bisa mentahrir dan menyeleksi perkataan para imam. Kemudian at-tahrim, yaitu kitabullah al-muta'alliq bi talabi tarkil fi'li minal mukallaf talaban jaziman, yaitu kitab Allah yang berhubungan dengan permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Jadi tahrim atau haram itu diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu dari seorang mukallaf dengan bentuk keharusan dan tidak boleh dikerjakan. Dan tidak boleh dikerjakan. Muni'a min fi'lihi, yaitu dilarang dikerjakannya. Nah, jadi haram itu diwajibkan ditinggalkan dan diharamkan, dilarang dikerjakan. Itu semua paham insya Allah. Dan nama-nama haram itu ada berapa hal? Ada haram namanya, ada al-man'u. Seperti saya katakan tadi, al-man'u bisa dua makna. Ada maknanya haram, ada maknanya makruh. Kemudian muharram, itu yang diharamkan. Dan kadang juga kurma, diharamkan juga. Dan kemudian dari sitamaroh, yaitu dari hasil yang dihasilkan dari sebuah keharaman itu apa? Mayusabu tarikuhu wa yu'aqabu ta'iluhu amdan kata amuli birriba, yaitu apa yang dapat pahala ketika meninggalkannya dan dapat dosa ketika mengerjakannya secara sengaja. Seperti bermuamalah dalam hal riba, yaitu bermuamalah dalam riba. Itu diharamkan syar'an ittifaqan, bersepakat juga para ulama. Nah, misalnya macam riba yang termasuk riba itu adalah subutnya qot'iyah atau koniyah, keharaman riba. Iya. Qot'iyah. Dunia. Siapa yang bilang zoniyah? Siapa yang bilang zoniyah? Karena hadisnya Doni kali saja, bukan? Enggak. Iya. Kalau keharaman riba itu subutnya itu qot'iyah. Tapi Al-Quran ya? Ada Al-Qurannya kan? Ada Al-Qurannya, Iya. ada hadisnya, ada klaim ijma'nya. Jadi qot'i dia dalam hal subutnya. Kalau Anda tanya, apakah haramnya bank, misalnya bagi yang mengharamkan bank lah tertentu, mengharamkan bank konvensional dengan mengharamkan riba tingkatannya sama-sama qot'iyah? Beda, Ustaz. Apa? Ini maksudnya mengharamkan bank secara keseluruhan gitu saja. Konvensional misalnya, emang bank yang ada dalamnya riba lah kita bilang. Ada yang bilang, dia mengatakan riba itu nggak boleh, tapi di sisi lain dia mengatakan bank itu boleh, yaitu bank yang mengandung sarana ribawiyah lah dalamnya. Itu apakah dihukumi sama seperti orang yang membolehkan riba? Beda. Tidak sama. Tidak sama. Ini antum harus pahami. Orang yang membolehkan riba, mengharamkan riba. Aduh, suara apa itu? Suara apa itu? Mut'al. Oke, sebentar. Baik. Orang yang mengharamkan riba, orang yang menghalalkan riba, orang yang menghalalkan riba itu dikafirkan. Tapi orang yang menghalalkan bank konvensional itu enggak dikafirkan. Kenapa? Kira-kira. Beda enggak kira-kira bank sama ribanya langsung? Dia bolehkan enggak bolehkan riba? Selamat dia. Tapi dia mengatakan boleh bank. Kenapa yang membolehkan bank itu tidak dikafirkan,
sedangkan orang yang membolehkan riba itu dikafirkan. Kira-kira kenapa? Karena bank konvensional mengandung ihtimal. Apa aja ihtimalnya? Mic-nya gimana cara bukanya? Anda nggak tahu. Coba, udah bisa nggak? Nah, silakan. Sudah. Karena nggak semua bank itu ada ribanya. Karena apa? Nggak semua bank ada ribanya. Karena nggak semua bank ada ribanya. Gitu ya. Ya benar kah yang dikatakan itu? Iya. Oke, benar. Ya, salah satu ihtimalnya itu. Ihtimal yang lain, kenapa? Itu Ustaz, memasukkan bunga bank dalam riba itu berbeda-beda ulama. Ulang tadi apa? Katakan, nggak dengar, Ana? Memasukkan bunga bank dalam kategori riba itu masih debatable ya. Oke. Selain itu, bagus. Muhawalah yang bagus. Ada lagi yang coba? Mungkin tidak sampai ke riba Ustaz, di bank itu. Tidak semuanya bisa dihukumi sebagai riba. Tidak semuanya dihukumi sebagai riba. Oke, bagus. Ada lagi? Mungkin Untuk karena transfer uang itu kan nggak ada ribanya. Orang transfer uangnya itu tidak ada ribanya. Oke, selain itu bagus. Muhawalah yang bagus. Apa lagi? mungkin Nabung di bank juga nggak riba. Nabung di bank juga nggak riba. Kira-kira ada lagi nggak ihtimal yang menyebabkan nggak mungkin orang yang membolehkan bank itu konvensional nih dikafirkan, walaupun kita paham bahwasanya yang membolehkan riba itu kafir, tapi yang orang yang membolehkan bank konvensional itu nggak kafir karena ihtimalnya sangat banyak. Makanya dengan banyaknya ihtimal do'ufat al-hujjah, maka menjadi lemahlah sebuah hujjah. Maka antum kalau tahu bahwasanya setiap dalil yang ihtimalnya makin banyak dan setiap dalil yang muqaddimahnya makin banyak, maka dalilnya semakin lemah. Kenapa Al-Quran itu lebih lemah daripada qiyas? Karena banyak ihtimalnya. Kemudian selain banyak ihtimalnya apa? Muqaddimahnya banyak. Pertama, sebelum pakai qiyas, ngambil apa dulu kita? Ngambil Al-Quran dulu. Ngambil Quran dulu kita kan? Ngambil asal dari Quran. Kemudian kita cari dulu ilahnya di mana. Setelah ngambil ilah, kita cocokkan ke fara'nya. Bisa nggak kira-kira? Kemudian kita keluarkan hukumnya. Itu muqaddimah kan? Ada tahap-tahap dari suatu hukum itu terjadi. Kalau Quran enggak. Misalnya Allah mengatakan, wala taqtulun nafs. Jangan bunuh jiwa, jangan bunuh manusia. Maka itu sudah jelas. Nggak perlu lagi orang capek-capek memikirkan banyak hal untuk memahami hal itu. Sudah paham, ini dilarang, masih haram. Makanya semakin banyak muqaddimah, yaitu semakin banyak proses untuk berdalil, maka semakin lemah hujjahnya. Maka semakin turunlah kekuatan dalalahnya. Begitu juga semakin banyak ihtimal, maka semakin lemahlah dalalahnya. Nah, dari situ kita bisa menghukumi dalalahnya lebih kuat yang mana. Dari banyaknya ihtimal dan banyaknya muqaddimah dari setiap istidlal. Itu tidak dipelajari di sekarang ya, tapi Anda kasih muqaddimah sedikit aja. Biar semakin penasaran dengan belajar usul fikih. Kita lanjut. Sekarang masuk al-ibahah. Baik. Yaitu khitab yang padanya tidak ada tuntutan apapun untuk mengerjakan atau meninggalkan. Bahkan mukallaf boleh memilih antara keduanya. Yaitu sesuatu khitab Allah yang padanya tidak ada tuntutan apapun untuk mengerjakan atau meninggalkan. Jadi mukallaf itu boleh memilih antara keduanya. Boleh mengerjakan, boleh meninggalkan. Nama lainnya bisa mubah, bisa jawaz, bisa jaiz, bisa ghairu mamnu. Nah, ghairu mamnu di sini maka masuk kepadanya ibahah. Mungkin nggak kata ghairu mamnu ini masuk kepadanya sunnah? Mungkin. Nggak dilarang ini. Maka bisa masuk dalamnya sunnah juga. Allah Ta'ala. Kemudian, ini nggak bisa. Nah. Kemudian, dan dalam dalam ibahah juga
tidak ada namanya pahala dan dosa, harus dipahami. Jadi pahala dan dosa itu setingkat mereka. Setingkat, tidak ada pahala untuk mengerjakannya dan tidak ada pahala untuk tidak ada dosa mengerjakannya dan tidak ada dosa mengerjakannya dan tidak ada dosa meninggalkannya. Jadi tidak ada semuanya. Seperti kata ami wasyarab. Bagaimana makan dan minum itu enggak ada dosa dan pahalanya. Jadi bisa disambungkan dengan hal lain. Apabila kita niatkan untuk ibadah maka bisa jadi pahala. Apabila kita niatkan untuk maksiat maka jadi dosa. Jadi mubah ini bisa ngikut kemana-mana. Bisa ngikut. Insyaallah udah mau jam berapa ini? Udah mau jam 10. Lanjut lagi. Kemudian al-ahkam wad'iyah. Yaitu kitab Allah yang berhubungan. Jadi kita masuk ke bagian kedua dari hukum. Yang tadi adalah hukum taklifiyah. Yang sekarang adalah hukum wad'iyah. Yaitu kitab Allah yang berhubungan mengenai sesuatu yang menjadikannya sesuatu itu sebagai sebab-sebab tertentu atau syarat-syarat tertentu atau sebagai penghalang-penghalang sesuatu hal atau mengenai sah atau batalnya sesuatu hal, bisa dari ibadah ataupun muamalah ataupun yang lainnya. Maka al-ahkam al-wad'iyah ini ada beberapa jenis. Ada yang sisinya dari sisi azimah wa rukhsah, ada sisi as-sihah wal fasad, ada sisi ma dhahara minal hukum, misalnya al-mani', asyar, sama as-sabab. Ada lagi al-illah misalnya dan lainnya. Jadi Syekh Hasan itu hanya menyebutkan 3 saja dari ma dhahara minal hukum. Saya bahas satu-satu. Yang sah. Sah itu apa? Ma yuta'allaqu bihin nufud wa yuqtaddu bihi wa yuqtadda bihi ibadatan kana au muamalatan as-salati, seperti salat. Kemudian mustawfiyah li syurutiha wa arkaniha kawal bai'i alladhi istawfa syurutuha wa arkanuha. Yaitu apa yang berhubungan dengan terlaksananya sesuatu hal, suatu amalan, dan dianggapnya hal itu dari sebuah ibadah atau muamalah. Di antaranya seperti sholat yang terpenuhnya darinya itu syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat. Begitu juga jual beli yang terpenuh dalamnya itu syurut-syurutnya, syarat-syarat jual beli dan rukun-rukun jual beli. Maka apabila terpenuh dari sesuatu ibadah itu syarat dan rukunnya, maka sudah dikatakan ibadah itu atau muamalah itu sah. Ibadah atau muamalah itu sah. Kemudian ada namanya fasid atau batil. Kata sah ini bisa dikatakan makbul juga. Sah atau makbul nama lainnya. Kemudian fasid dan batil ma la yuta'allaqu bihi an-nufud wa la yuhtadda bihi ibadatan kana au muamalatan kasolatil lati lam tastawfi syurutoha wa arkanaha fa innaha la yuhtadda bihi. Yaitu apa yang berhubungan dengan tidak terlaksananya sesuatu amalan dan tidak dianggap hal itu dari suatu ibadah atau muamalah. Maka batil itu sesuatu yang tidak dianggapnya terlaksana hal itu. Yang itu yang berhubungan dengan tidak terlaksananya suatu amalan dan tidak dianggapnya suatu amalan tersebut dari jenis ibadah ataupun muamalah. Di antaranya sholat. Sholat yang enggak terpenuhi dalamnya itu syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka dianggap tidak sah atau batil. Kemudian begitu juga baik yang dalamnya itu tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya juga dianggap fasid dan batil. Itu diantaranya yang kedua tadi. Kemudian ada lagi dari al-ahkam al-wad'iyah itu ada juga jenisnya dari ma dhahara minal hukum. Apa yang tampak dari hukum? Di antaranya ada sebab, yaitu ma la yalzamu. Bisa dibaca yulzam ya. Ma la yulzamu min wujudihil wujudu wa min adamihi al-adamu. Al-adam di sini al-adamul hukum. Al-wujud di sini yang kedua wujudul hukum. Kal-iskari yulzamu min wujudihi wujudut tahrim wa min adamihi adamut tahrim. Apa yang mengharuskan dari adanya sebab ini adanya sebuah hukum dan mengharuskan
dari tidak adanya sebab ini, tidak adanya sebuah hukum. Seperti misalnya al-iskar. Al-iskar. Maka al-iskar itu yaitu yang sesuatu yang memabukkan, mengharuskan dari adanya memabukkan, adanya sebuah hukum haram. Dan ketika tidak adanya memabukkan, maka tidak adanya hukum haram. Itu dia. Yaitu apa yang mengharuskan adanya suatu sebab itu, adanya suatu hukum, menyebabkan suatu hukum. Dan tidak adanya suatu sebab itu menyebabkan tidak adanya suatu hukum. Itu dinamakan sebab. Nah, apa beda sebab dan syarat? Kalau para ulama memberikan ta'rif sebab dan syarat, salah. Apa yang membedakan sebab, apa yang perbedaan antara sebab dan illah? Illah itu seperti sebab. Illah itu seperti sebab. Kalau illah itu di pengertian sama ulama itu al-wasfun zahirul mundabitun mu'arrifun lil hukmi, itu bisa. Kadang juga manatol hukmi juga bisa. Yaitu sifat yang konkret, yang tampak dari sebuah hukum, yang dia menjadi menjadi sebab dari suatu pensyariatan. Kalau saya terjemahkan seperti itu. Itu illah. Jadi illah itu menyebabkan syariat itu ada itu apa? Yaitu misalnya kita bilang al-iskar. Maka al-iskar itu adalah illah dari diharamkannya khamr. Begitu juga misalnya illah dari riba, misalnya tafadul. Riba zahab misalnya, tafadul. Maka tafadul ini merupakan illah dari haramnya riba pada emas dan perak. Kaji itu wasfun zahirul mundabitun al-munasibun manatol hukmi. Manatol al-hukmi. Itu dia. Dan bedanya sebab itu alamat bahwasanya suatu ibadah atau muamalah itu akan ada. Bukan menjadi penyebab adanya syariat itu. Tapi suatu alamat atau tanda akan adanya hal itu. Bukan menjadi penyebab adanya pensyariatan hal itu. Walaupun sebagian ulama juga ada yang menyamakan antara sebab dan illah. Dan yang dipakai ta'rifnya oleh Syekh Hasan Al-Hitu ini lebih tepat ta'rifnya ta'rif dari illah. Ta'rif dari illah. Karena yang dipakai beliau ta'rif illah. Wallahu a'lam, ana enggak tahu pasti apakah beliau termasuk orang-orang yang menyamakan antara sebab dan antara pengertian sebab dan illah atau tidak. Tapi perbedaannya lumayan jauh, saya rasa lumayan jauh. Kemudian pengertian syarat, yaitu ma yulzamu minu adamihi al-adamu wala yulzamu min wujudihi wujudun wala adamun asatril aurah fis shalah. Yaitu apa yang mengharuskan tidak adanya syarat, tidak adanya hukum. Tidak ada syaratnya, maka enggak ada hukumnya. Dan tidak mengharuskan tidak adanya syarat, adanya hukum atau tidak. Jadi ketika enggak ada syarat, sudah pasti enggak ada hukumnya. Tapi ketika ada syarat, belum tentu hukum itu ada atau tidak ada. Mungkin aja ada, mungkin aja tidak ada. Misalnya tutup aurat. Apakah melazimkan setiap orang tutup aurat itu adalah mau sholat? Melazimkan nggak kira-kira? Enggak. Nggak melazimkan. Orang yang mau menutup aurat itu orang yang sholat. Tapi apakah orang mau sholat pasti tutup aurat? Iya. Pasti, nggak mungkin tidak. Itu dia di antara pengertian syarat. Kemudian penghalang atau mani'. Maka diberikan pengertian oleh para ulama, ma yulzamu min wujudihi al-adamu wala yulzamu min adamihi wujudun wala adamu. Yaitu apa yang mengharuskan ketika adanya penghalang itu, yaitu mani', tidak adanya sebuah hukum. Ada penghalang, maka tidak ada hukum. Ada mani', maka tidak ada hukum. Tapi tidak mengharuskan ketika tidak adanya penghalang, adanya hukum ataupun tidak adanya hukum. Tidak adanya hukum. Misalnya, apa ya lebih tepat ya? Mani'. Haid. Apa? Haid.
Ya, benar, bisa juga haid ya. Aduh, suara. Mencegah sholatnya. Ya, haid misalnya, haid itu penghalang dari sebuah sholat. Maka ketika ada haid, maka mengharuskan tidak adanya sebuah hukum, yaitu hukum sholat. Tapi ketika tidak adanya haid, tidak melazimkan kita itu tidak bisa sholat, dan tidak melazimkan kita itu sholat. Kira-kira paham nggak? Oke, baik. Paham, Ustaz. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai urutan pembahasan usul fikih. Yang dipahami dari usul fikih itu ma'rifatu dalail al-fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifada minha wa halil mustafid, yaitu pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum darinya, serta tentang sifat orang yang bisa mengeluarkan hukum darinya. Maka yang dibahas, kata Syekh Hasan, itu dalam usul fikih ini ada 8. Dalam kitab ini ada 8. Yang pertama mengenai dalalatul alfaz, yaitu mengenai pembahasan mengenai petunjuk-petunjuk sebuah lafaz. Apakah lafaz itu bersifat umumkah, khususkah, mutlakkah, muqayyadkah, mujmalkah, mubayyankah, fasarkah, dan lainnya. Amkah, khoskah, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada membahas Alkitab, yaitu mengenai Al-Quran. Nasikh mansukhkah, kemudian hujahnya bagaimana, qiraah syadzah, dan lainnya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai as-sunnah, yaitu hadis Nabi SAW. Sunnah fi'liyahkah, sunnah qauliyahkah, sunnah takririyahkah, dan lainnya. Itu dibahas. Hujahnya bagaimanakah, hadis mursal, dan lainnya. Insyaallah nanti akan tambahkan dari apa dalam kitab. Kemudian ijma'. Yang dibahas juga di kitab ini mengenai ijma'. Ijma' sukutikah, misalnya. Kemudian apakah ijma' itu dapat diterima dari setiap orang kah? Apakah klaim ijma' itu bisa diterima dari setiap orang kah? Apakah penyelisih 1-2 itu bisa mempengaruhi ijma' kah? Dan lainnya. Insya Allah kita bahas. Nanti Anda tambahkan dari beberapa kitab lain. Misalnya, apakah mazhab Zahiri ketika menyelisihi pendapat jumhur ulama, maka pendapat itu nggak bisa jadi ijma' jumhurnya, apakah bisa jadi ijma', itu perlu dibahas. Kemudian apakah klaim ijma' dari Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla apakah diterima? Ya, itu perlu kita bahas. Apakah boleh menambah pendapat lain setelah ijma'? Itu insya Allah kita bahas juga. Apakah boleh membatalkan ijma'? Itu juga kita bahas. Misalnya pada masa itu telah berijma' 4 ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, sama Imam Abu Hanifah. Kan yang terakhir meninggal itu Imam Abu Hanifah, kita misalkan. Yang terakhir meninggal itu Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Imam Ahmad berpendapat misalnya sesuatu hal itu haram, maka beliau katakan haram, saat itu menjadi ijma' karena 3 ulama yang lain juga mengatakan haram. Kemudian berapa tahun kemudian Imam Ahmad mengatakan, saya rujuk dari perkataan saya bilang itu makruh aja lah. Nah, apakah hal itu membatalkan ijma'? Apakah tetap membuat ijma' itu tetap jalan? Nah, itu juga kita bahas. Insya Allah. Kemudian membahas mengenai kias. Jenis-jenis kias, syarat-syarat kias, syarat dari asal, syarat dari fara', syarat dari illah, syarat dari hukum. Insya Allah kita bahas. Insya Allah kalau punya kesempatan lebih, kita bahas mengenai masalikul illah. Bagaimana mencari sebuah illah dari sebuah hukum. Kemudian ada mengenai dalil-dalil yang tidak disepakati. Misalnya qaulus sahabah, kemudian syar'u man qablana, kemudian ilham, kemudian istishab, kemudian qaul ahlul Madinah, mazhab ahlul Madinah, kemudian ilham, kemudian dan lain-lainnya, banyak lagi. Ra'yun al-urf, banyak lagi. Dalil-dalil yang tidak disepakati. Kemudian mengenai ta'arud wa tarjih. Mengenai bagaimana kita mengkompromikan sebuah dalil ketika bertentangan dan bagaimana kita merojihkan
sebuah dalil ketika zahirnya bertentangan. Apakah ta'arud itu ada dalam agama kita atau tidak? Itu insya Allah kita bahas juga. Dan ini saya masalah ta'arud dan tarjih saya letak di pembahasan terakhir ya. Setelah ijtihad dan taklid. Jadi masalah ta'arud dan tarjih kita langkahi. Nanti dan langsung ke ijtihad dan taklid. Kemudian masalah mengenai ijtihad dan taklid, kita bahas syarat-syarat ijtihad, kemudian jenis-jenis mujtahid, kemudian mengenai ijtihad yang diterima ataupun tidak, hukum ijtihad, hukum taklid, apakah boleh taklid kepada orang yang meninggal, apakah boleh taklid kepada awam yang lainnya, apakah boleh taklid kepada orang yang fasik, dan lain-lainnya. Banyak sekali pembahasan mengenai ijtihad dan taklid. Insyaallah ta'ala akan kita bahas, tapi masalah ta'arud dan tarjih saya letak terakhir. Saya mau buat nanti sistem kita itu sistem diskusi. Mungkin teman-teman yang sudah pernah di Fawaid Syafi'iyah pasti sudah tahu ya gimana sistem kita ta'arud dan tarjih. Insyaallah isinya berbeda dari yang Fawaid kemarin. Jadi teman-teman yang kemarin ikut Fawaid Syafi'iyah kemudian belajar lagi sekarang di sini, insyaallah akan mendapati soal-soal yang berbeda dari ta'arud dan tarjih. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanyakan? Nah, Ustaz. Siapa itu? Ana. Ananya siapa? Kan tadi kan ada itu ya. Apa, ulang? Ada istilah makruh tahrim atau makruh tapi dia haram dikerjakan. Nah, kenapa pakai istilah itu, Ustaz? Maksudnya kenapa nggak langsung masuk ke kategori haram langsung? Nah, beberapa ulama itu memakai kata seperti itu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dikarenakan dalilnya bersifat zonniyah, bukan qat'iyah. Di antaranya mazhab Imam Abu Hanifah menggunakan istilah makruh tahrim dikarenakan hal itu dalilnya bersifat zonniyah, bukan qat'iyah. Itu satu. Yang kedua, ada yang menggunakan kata makruh tahrim itu dalam bentuk ketidakjelasan dalilnya. Maksudnya dalilnya diikhtilafkan juga bisa. Sebagian juga kayak gitu. Misalnya ada yang mengatakan hal itu makruh atau haram. Jadi ada yang terkadang yang membuat kata makruh tanzih dalam bentuk untuk menghindarkan mengatakan haram. Kenapa? Karena mengatakan haram itu sesuatu yang berat. Apa ayatnya, Allah lupa lagi. Wala takunu alsinatukum wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Nah, itu hadza halal wa hadza haram. Kata hadza halal wa hadza haram di sini para ulama berkesimpulan, berapa ulama berkesimpulan bahwasanya mengatakan sesuatu yang haram itu lebih berat banget katanya. Jadi untuk menghindari kata haram itu lebih bagus. Jadi katanya pakai kata makruh tahrim. Makruh yang menunjukkan keharaman. Karena tidak ada dalil menunjukkan bahwasanya hal itu haram pasti. Makanya pakai kata makruh tahrim. Itu juga. Kira-kira paham ya? Ada beberapa wajah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi aneh ingat dua itulah. Iya. Kira-kira paham ya? Silakan Akh Agung. Iya, saya tanya terkait tadi yang kan ibahah itu bisa menjadi mandub, bisa menjadi makro gitu ya. Terus kalau apakah hukum taklifiyah yang lainnya kayak ijab sama anatbu itu bisa bergeser karena alasan tertentu menjadi tahrim atau menjadi sunnah atau yang sunnah menjadi wajib gitu? Bisa, yang lain juga bisa seperti itu. Yang lain bisa seperti itu juga. Misalnya nikah hukumnya apa? Sunnah. Hukum nikah hukumnya sunnah. Tapi kalau nikah dengan niat cerai hukumnya apa? Haram. Haram. Jadi kembali ke niat lagi.
Kemudian Itu masuk ke pembahasan usul fikih Ustaz, atau ke bahasan lain kayak gitu. itu ke pembahasan apa ya, kita fikih lebih tepatnya ya, bahasan fikih. Oh, gitu. Tapi nanti itu kita masuk ke pembahasan nanti ta'arud dan adillah, ta'arud adillah. Soalnya nanti antum paham ketika dua dalil bertentangan itu yang awalnya misalnya haram bisa jadi makruh dalam keadaan yang dijelaskan oleh para ulama. Dan biasanya itu menggali ke permasalahan niat ya, masalah-masalah yang berubah-ubah hal itu bisa terjadi perubahan dikarenakan niat dan perubahan dikarenakan apa namanya, suatu keadaan tertentu. Misalnya suatu yang haram bisa jadi mubah dikarenakan darurat. Suatu sunnah bisa jadi haram dikarenakan suatu niat. Jadi bisa berubah-ubah halnya. Tapi kita punya hukum dasar. Ada yang hukum dasarnya emang jadi haram, ada hukum dasarnya emang sunnah, ada hukum dasar yang makruh, ada hukum dasarnya mubah. Itu dasarnya. Kemudian bisa berubah dengan banyak qarinah. Baik. Kenapa mubah masuk dalam hukum taklif Ustaz? Sedangkan dalam mubah nggak ada makna taklif dalamnya. Benar sekali. Ulama usuliyun berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian nggak memasukkan mubah itu dalam hukum taklifiyah. Antum boleh baca penjelasan lebih lengkapnya dalam kitab Bahrul Muhit, syarah fi usul fikih, punyanya Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala. Itu kalau antum baca di situ itu para usuliyun memang berbeda pendapat dalam hal itu. Apakah mubah itu termasuk taklif atau enggak? Karena secara hukum ada enggak dibebankan sesuatu kepada orang yang melakukan mubah itu? Ada enggak kira-kira? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Nah, jadi sebenarnya enggak ada yang dibebankan apapun kepada orang yang melakukan mubah. Dia bebas melakukan apapun. Nah, dikarenakan itu sebagian usuliyun berbeda pendapat dalam hal itu. Anda nggak ingat istidlal mereka bagaimana? Anda pribadi taklid kepada mayoritas ulama, yaitu memasukkan bahwasanya mubah itu termasuk hukum taklifiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang mau didiskusikan? Dipersilakan. Mungkin satu soal lagi ya. Oh, silakan. Agil Budiman. Apa Ustaz? Yang tadi makruh tanzih sama tahrim, tolong diulangi Ustaz. Baik, bentar. Hukum makruh tahrim sama tanzih. Makruh tahrim itu makruh yang dihukumi haram. Makruh tanzih itu makruh yang dihukumi makruh, seperti yang kita pahami tadi, yaitu kitabullah al-muta'alliq bi af'al mukallafin, yaitu bitarkil fi'li ghairu jazimin, yaitu disuruh untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dalam bentuk tidak keharusan. Itu dia dalam makruh yang tanzih. Akan tetapi yang makruh tahrim ini dia itu sesuatu yang bentuknya makruh, sesuatu yang makruh tapi bentuknya haram. Bentuknya diharamkan. Cara tidak langsung. Seingat ana ada beberapa wajah itu ya, banyak ada beberapa penjelasan ulama mengenai hal itu kenapa dinamakan makruh tahrim. Tapi yang seingat saya dua ya. Yang pertama dikarenakan dalilnya itu dzanniyah atau qat'iyah. Dalilnya dzanniyah atau qat'iyah. Itu diantaranya Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan yang haram itu yang dalilnya qat'iyah. Misalnya haramnya riba, misalnya haramnya zina, itu haram namanya. Tapi kalau yang dzanniyah misalnya, seperti misalnya haramnya minum berdiri, misalnya bagi mereka yang mengharapkan minum berdiri, maka itu haramnya dzanniyah, maka dinamakan makruh tahrim misalnya jika diharamkan. Yang kedua, ada kemungkinan wajah kedua yaitu dimakruhkan tahrim dikarenakan mereka lebih merasa jaga-jaga untuk mengatakan itu haram. Nah, hadza halalun wa hadza haram. Wala taqulu alsinatukum kadziba. Allah lupa lagi ayatnya. Nauzubillah. Astagfirullah. Intinya ada ayat mengatakan bahwasanya kita nggak boleh bermudah-mudahan untuk mengatakan ini halal dan ini haram. Nah, kata haram di sini ulama pahami bahwasanya mengatakan suatu haram itu suatu yang berat,
Maka jika tidak ada dalil yang jelas mengatakan hal itu, maka kita harus lebih berhati-hati menggunakan kata makruh tahrim. Kira-kira paham nggak? Agil tadi. Baik. Kemudian tadi ada Hanif ini. Ma yalzamu min wujudihi al-adamu, penghalang atau mani'. Apa yang melazimkan, apa yang mengharuskan ketika adanya penghalang tidak adanya hukum. Itu al-adamu di sini adamul hukum. Tidak adanya hukum. Maka ketika adanya haid yaitu penghalang, maka tidak adanya wajib sholat, benar. Tidak diwajibkan sholat, bukan berarti sholatnya nggak pernah ada, enggak. Tapi tidak diwajibkan baginya sholat. Begitu jawala yazamu min adami wujudun wala adamun, yaitu sesuatu yang tidak melazimkan, tidak mengharuskan, tidak adanya penghalang itu adanya sholat ataupun tidak adanya sholat. Misalnya orang tidak terkena haid, Hanif, apakah itu melazimkan adanya sholat? Kira-kira melazimkan nggak adanya sholat orang yang terkena haid? Nggak kena haid. Gimana Ustaz? Tidak terkena haid? Tidak betul. Dia nggak sedang haid, dia nggak kena haid, nggak sedang haid. Apakah melazimkan dia sholat? Dia tidak kena haid, apakah melazimkan dia sholat? Tidak, Ustaz. Enggak, kenapa? Karena mungkin aja dia itu sakit kah? Dia itu terjadi sesuatu hal terjadi sama dia kah? Atau dia terjadi nifas kah? Atau dia itu lain-lain kah? Pingsan kah? Jadi ketika tidak ada haid itu tidak melazimkan dia harus sholat. Tidak diwajib, belum tentu menjadikan dia wajib sholat. Karena masih ada penghalang yang lain mungkin aja terjadi sama dia. Dan kira-kira paham? Paham sekarang. Oke, alhamdulillah. Oke, aurah tadi soalnya pas bagian itu suaranya. Mas seperti syarat tadi, ma yalzamu min wujudihi wujud, wala yalzamu min adamihi wujudun wala adam. Yaitu apa yang melazimkan ketika adanya hukum. Ketika adanya syarat, adanya masyrut. Misalnya disyaratkan tutup aurat. Maka ketika ada syarat itu, maka ketika ada syarat itu, maka ketika tidak salah, ma yalzamu min adamihi adamul hukmi wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Apa yang dilazimkan, diharuskan ketika tidak adanya syarat itu, tidak adanya hukum. Tidak adanya orang tidak melakukan syarat menutup aurat, maka tidak ada sholat bagi dia. Karena dia tidak bisa melakukan sholat kalau tidak menutup aurat. Tapi tidak melazimkan dan tidak mengharuskan ketika dia menutup aurat, dia pasti sholat. Kenapa? Karena orang menutup aurat bukan sesuatu keharusan dia sholat. Bisa aja dia tutup aurat dikarenakan dia mau pergi keluar, menutup aurat dikarenakan hal yang lain. Karena yang mewajibkan untuk menutup aurat itu bukan sholat doang. Ada yang lain, misalnya haji, umroh, dan lainnya. Kira-kira paham enggak? Paham Ustaz. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi anak berharap dipahami bagus-bagus. Dan insya Allah akan makan terasa zauqnya usul fikih itu ketika di akhir. Kalau sekarang mungkin nggak terasa banget ya zauqnya usul fikih. Insya Allah nanti ketika masuk ta'arud dan tarjih itu makan terasa namanya zauq. Kenikmatan rasanya usul fikih itu gimana? Yang membuat antum akan lapar untuk belajar selalu. Insya Allah Ta'ala. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita hari ini. Dan Anda minta maaf jika ada kesalahan dalam ucapan Anda atau salah baca tadi dan lainnya. Anda minta maaf dengan Anda keselioka atau salah baca karena tidak tahu dan lainnya. Semoga Allah maafkan kita semua. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.